Halo anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPA tentang manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya, Ibu mau mereview pembelajaran kita di minggu lalu ya. Ibu mau tes nih apakah anak-anak masih ingat atau sudah lupa ya. Yang pertama, siapa yang masih ingat apa itu pengertian dari magnet? Ya, magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda tertentu yang ada di sekitarnya, ya. Berikutnya, bentuk-bentuk dari magnet. Siapa yang tahu di gambar ini bentuk magnet apa? Ya, ini adalah magnet silinder. Oke, berikutnya. Ini bentuk magnet apa? Ya, ini magnet jarum ya. Yang ini ya, ini namanya magnet ladam. Oke, good. Berikutnya, ini bentuk magnet apa? Ya, magnet U. Berikutnya, ini bentuk magnet apa? Ya, magnet batang. Satu lagi, ini bentuk magnet apa? Ya, magnet keping. Ya, diingat ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, minggu lalu kita juga sudah belajar tentang sifat-sifat magnet. Kita review dulu ya. 1. Sifat dari magnet adalah memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua, magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Ya, benda-benda tertentu seperti apa Ibu Tio? Ya, seperti besi, baja, kobalt, nikel ya, itu benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Kaca bisa tidak? Tidak ya anak-anak ya. Yang ketiga, kutub yang berbeda saling tarik-menarik. Ingat ya, kutub yang berbeda saling tarik-menarik. Sedangkan kutub yang sejenis saling tolak-menolak. Sifat yang berikutnya, nah gaya magnet paling kuat berada pada kedua kutubnya. Ingat ya, kalau bagian tengahnya apa ibu? Yaitu bagian magnetnya itu paling lemah itu berada di bagian tengahnya. Ingat ya. Lalu yang keenam, magnet dapat menembus benda penghalang ya. Ingat ya. Nah sekarang setelah kita mereview pembelajaran, sekarang kita akan belajar apa sih manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari gitu. Apakah magnet itu memiliki manfaat bagi kehidupan kita atau tidak? Ya, itu yang akan kita pelajari sekarang. Nah, dari pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi, maka tujuan dari pembelajaran kita adalah setelah anak-anak selesai menonton video ini, mendengarkan penjelasan dari Ibu Tio berharap anak-anak mampu menyebutkan manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Ya, diingat ya, anak-anak mampu menyebutkan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ayo kita lihat satu persatu ya. Ya, ternyata magnet itu memiliki manfaat loh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, untuk mengambil benda-benda yang terbuat dari besi, kobalt, baja, dan nikel. Yang kedua, sebagai penunjuk arah. Oke, yang ketiga, membantu dalam perubahan energi. Yang keempat, menghasilkan listrik. Yang kelima, merapatkan dua benda. Dan yang keenam, menggantikan roda pada kereta api maglev ya. Ibu, seperti apa ini Ibu? Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Disimak baik-baik ya anak-anak ya. Manfaat magnet yang pertama yaitu mengambil benda-benda yang terbuat dari besi, kobalt, baja, dan nikel ya. Contoh bendanya apa saja nih? Ada gunting, obeng, tang, dan alat berat ya. Contohnya nih gunting ya. Nah, di ujung gunting itu terbuat magnet ya. Tujuannya untuk apa Ibu kok dibuat magnet di ujung gunting? Ya, tujuannya untuk mengambil dan mencari jarum. Ini biasanya digunakan oleh tukang jahit ya. Kalau anak-anak pernah lihat tukang jahit ya. Yang kedua, di ujung obeng ternyata juga ada magnet. Ya, untuk apa? Ya, agar sekrup, anak-anak kenal sekrup? Ya, agar sekrup yang akan dipasangkan itu menempel pada ujung obeng sehingga mudah memasangnya. Kalau anak-anak lihat ada yang mungkin tetangganya yang tukang elektronik gitu ya, itu biasanya mereka gunakan obeng tuh.
Jadi nanti sekrupnya itu menempel di obengnya, lalu bisa nanti dengan mudah dipasangkan ke alat elektroniknya ya. Selanjutnya ditang juga ada ya, itu untuk mempermudah misalnya memotong benda yang terbuat dari besi, kobalt, baja atau nikel tadi ya, itu juga ada. Terus di alat berat juga ternyata ada. Tujuannya untuk apa Ibu? Nah, tidak semua alat berat yang terbuat dari besi, yang terbuat dari baja itu bisa diangkut oleh manusia. Makanya mereka membuat magnet di alat beratnya untuk memindahkan barang-barang atau untuk memindahkan benda-benda yang tidak bisa diangkut oleh manusia ya, untuk mempermudah pekerjaan dari manusia ya. Mengerti ya sampai di sini? Nah, Ibu kasih contoh gambar-gambarnya nih ya, contoh benda-bendanya nih ya. Oke, kita lanjut ya. Iya. Manfaat yang kedua sebagai penunjuk arah. Nah, ternyata magnet itu bisa loh anak-anak digunakan sebagai penunjuk arah. Kenapa bisa Ibu? Ya karena kutub-kutub magnet itu selalu menunjukkan arah utara dan selatan ya. Nah, alat apa saja ya atau benda apa saja ya yang menggunakan atau yang memanfaatkan sifat magnet? Dari sini anak-anak sudah tahu ya. Ya, contoh bendanya adalah kompas ya. Ibu kasih contoh gambarnya nih ya, kompas ya. Kompas itu adalah alat penunjuk arah mata angin. Nah, di dalam kompas terdapat magnet berbentuk jarum ya. Kita sudah pernah belajar bentuk-bentuk magnet ya. Terdapat magnet berbentuk jarum yang selalu menunjukkan arah utara dan juga selatan. Sehingga digunakan untuk menunjukkan arah mata angin. Siapa saja ya yang menggunakan kompas ini? Ya, yang menggunakan kompas ini adalah pelaut, pendaki gunung, dan pilot. Kenapa mereka gunakan itu? Ya, untuk membantu mereka menunjukkan jalan. Ya, diingat baik-baik ya. Oke, kita lanjut. Manfaat yang ketiga, membantu dalam perubahan energi. Nah, coba anak-anak perhatikan benda-benda elektronik yang ada di rumahnya. Ya, contohnya televisi kalau ada dan radio kalau ada ya, kalau masih ada di rumahnya ya. Nah, apakah anak-anak bisa melihat magnet yang ada di televisi atau magnet yang ada di radio atau mungkin magnet yang ada di speaker? Ya. Nah, kalau anak-anak cek itu ada magnet di dalamnya, ya. Fungsi contohnya nih speaker. Apa fungsinya? Fungsi magnet pada speaker yaitu mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Ya, ini contoh-contoh bendanya nih ya. Radio, televisi, speaker. Jadi kalau anak-anak bisa mendengar suara nih dari speaker itu karena ada magnet di dalamnya ya, yang mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Diingat baik-baik ya. Oke, berikutnya manfaat magnet yang berikutnya itu adalah untuk menghasilkan listrik. Wow, ternyata magnet bisa loh anak-anak menghasilkan listrik. Bahkan tidak hanya dalam jumlah kecil tapi juga dalam jumlah yang besar ya. Salah satu alat yang dapat menggunakan magnet untuk menghasilkan energi listrik adalah dinamo sepeda. Kalau anak-anak pernah lihat sepeda yang punya dinamo ini, Ibu kasih contoh gambarnya nih. Nih ya, yang seperti gambar botol nih. Yang botol nih, ya. Pada dinamo sepeda itu magnet menghasilkan energi listrik dalam jumlah kecil yang digunakan untuk menyalakan lampu sepeda ya. Kalau misalnya nih ada sepeda yang punya lampu, itu bisa menyala karena ada dinamo sepeda ya, yang menghasilkan energi listrik. Ya anak-anak ya, paham ya? Oke, berikutnya adalah untuk merapatkan dua benda ya. Contoh bendanya apa nih? Ya, contoh bendanya adalah pintu kulkas. Nah, mungkin di rumah anak-anak, tidak semua anak-anak ya. Kalau kalian punya pintu kulkas, coba anak-anak perhatikan tuh pintu kulkasnya. Mengapa ya pintu dari kulkas itu dapat menutup dengan kuat dan rapat? Ayo, mengapa? Ya, hal itu terjadi dikarenakan ada magnet ya. Kalau anak-anak lihat di bagian pinggir dari kulkas itu ya,
kalau anak-anak lihat di sekeliling sisi pintu dari kulkas itu ya, terdapat magnet di sana ya. Ada sebuah magnet yang panjang diletakkan di dalam karet sepanjang pintu dari kulkas itu ya. Lalu pintu dari kulkas itu juga terbuat dari baja. Jadi magnet akan membuat pintu dari kulkas itu tertutup dengan rapat ya ketika kamu menutup dari pintu kulkas ya. Nah, pintu kulkas yang tertutup rapat itu dapat menjaga suhu di dalam kulkas itu tetap dingin sehingga makanan maupun minuman yang kamu simpan di sana itu tetap segar ya. Nih contohnya nih ya, di bagian sini nih maksud Ibu Tio tuh, pinggir-pinggirnya sini nih itu ada karet yang panjang, lalu ada magnet juga di dalamnya tuh ya, dan pintu kulkas itu juga terbuat dari baja. Oke ya. Berikutnya, manfaat yang berikutnya adalah menggantikan roda pada kereta api maglev. Mungkin kereta api maglev itu asing ya buat anak-anak ya. Ibu akan kasih contoh gambarnya. Nah, ini nih, di zaman kita yang sudah serba canggih yang sekarang ini, kereta api yang sering anak lihat mungkin tidak akan seperti itu lagi yang digunakan ya, berada di rel kereta gitu ya. Tapi kedepannya akan seperti ini nih bentuknya nih ya. Nah, kereta api jenis maglev ya merupakan kereta api modern ya yang bergerak tidak lagi menggunakan roda tetapi menggunakan magnet ya, tidak lagi menggunakan roda tetapi menggunakan magnet. Nah, kereta api maglev ini bergerak melayang di atas rel yang terbuat dari magnet. Wow, keren sekali ya. Nah, oleh karena itu kereta api ini disebut sebagai maglev, singkatan dari magnetic levitation yang artinya mengapung di atas magnet. Wow, ya, ini penemuan yang luar biasa ya. Tidak lagi menggunakan bahan bakar, tapi sudah menggunakan magnet ya. Oke. Ini saja beberapa manfaat magnet di dalam kehidupan sehari-hari yang boleh Ibu jelaskan buat anak-anak ya. Semoga anak-anak bisa mengerti ya. Nah, setelah kita belajar tentang manfaat magnet dalam kehidupan kita sehari-hari, Ibu memberikan latihan juga nih ke anak-anak ya. Ibu tantang juga nih anak-anak. Nah, latihan kalian adalah carilah 5 benda-benda yang menggunakan magnet serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari selain dari yang sudah Ibu jelaskan tadi di video. Tidak boleh sama seperti yang Ibu jelaskan di video ya, harus berbeda. Latihan ini kamu tuliskan di buku latihan tematik IPA, bukan di PKN ya, di tematik IPA dan dikumpulkan ke GCR. Batas pengumpulannya jam berapa Ibu? Jam 9:15. Ingat, jangan ditunda-tunda setiap tugas yang diberikan hari ini. Langsung dikerjakan ya. Semangat anak-anak, lakukan yang terbaik ya. Oke, sampai di sini dulu anak-anak pembelajaran kita mengenai magnet. Semoga anak-anak boleh semakin mengerti bahwa magnet itu ternyata punya manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anak, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati ya. Bye-bye.